Cerita dimulai dengan kehidupan Diana yang berubah drastis setelah kematian ayahnya. Sejak ibunya meninggal karena kanker ketika ia berusia 7 tahun, ayahnya adalah satu-satunya tempat ia bergantung. Kini ia benar-benar sendirian. Tanpa keluarga lain, Diana akhirnya dikirim untuk tinggal bersama keluarga baptisnya, keluarga Setiawan, di sebuah rumah besar di pinggiran kota yang tampak tenang dari luar. Can't believe my parents took her in. Di rumah itu tinggal Sarah dan Doni Setiawan, serta putri mereka Nana yang sebaya dengan Diana. Sejak hari pertama, Diana merasakan suasana yang janggal di rumah itu. Sarah bersikap ramah namun dingin, sedangkan Doni bersikap sopan tetapi kaku dan penuh kontrol. Nana sendiri terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Diana. Ia menganggap Diana sebagai beban, terlebih ketika Doni memutuskan menyekolahkan Diana di sekolah yang sama dengannya. Take it. It's great. Di sekolah, posisi Diana menjadi semakin sulit. Ia dikenal sebagai gadis tuli dan bisu, dan ia membiarkan semua orang mempercayainya. Dengan kondisi itu, ia mudah diabaikan. Sementara Nana yang populer dan memiliki banyak teman merasa malu. Maria, sahabatnya, sering mengejeknya karena memiliki saudara angkat yang cacat. Nana merasa kesal, dan kekesalan itu dilampiaskan Nana kepada Diana melalui penghinaan di depan teman-temannya. Dan Diana menerima semuanya dalam diam. Hampir tak ada yang mau mendekatinya, kecuali Bagas Prawira, pemain basket sekolah yang juga disukai oleh Maria. Bagas pernah melihat Diana bermain piano dengan penuh perasaan. Permainannya indah dan emosional, berbeda dari citra gadis lemah yang selama ini dilihat orang. Sejak itu, Bagas memandang Diana dengan rasa ingin tahu. Kebetulan, mereka satu kelompok dalam tugas biologi, membuat interaksi mereka semakin sering. Self-acquainted with the general anatomical structure. And Suatu malam, Diana terbangun dan tak bisa tidur karena teringat orang tuanya. Ia keluar kamar untuk mencari udara segar. Ketika melewati kamar Nana, ia mendengar suara aneh. Rasa penasarannya membuatnya mendekat. Dari celah pintu, ia menyaksikan pemandangan yang membuatnya sangat syok. Nana sedang terlibat dalam terlarang dengan ayahnya sendiri. Tubuh Diana membeku. Rumah yang tampak sempurna itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Sejak malam itu, Diana mulai memperhatikan dinamika keluarga tersebut. Ledakan emosi Sarah yang tiba-tiba, Nana yang selalu ingin keluar rumah, dan Doni yang terus melarangnya dengan alasan melindungi, Diana mulai memahami bahwa larangan itu bukan perlindungan, melainkan penguasaan. Saat Nana pergi menonton bersama teman-temannya, Diana juga meminta diantar ke bioskop. Padahal ia hanya ingin mengikuti Nana. Dari situ ia menyadari bahwa Nana tidak benar-benar menikmati kebebasan di luar rumah. Gadis itu hanya ingin menjauh dari ayahnya. Ketegangan semakin terasa ketika malam itu sepulang dari bioskop, Doni masuk ke kamar Diana. Ia pura-pura tertidur, tubuhnya tegang. Namun Doni hanya duduk dan mengaku memiliki dorongan yang menyayang. Ia mengatakan dirinya menderita dan berharap kehadiran Diana dapat mengubah keadaan di rumah itu. Pengakuan tersebut justru menegaskan betapa berbahayanya pria itu. Keesokan harinya, Nana dan Maria bertengkar di sekolah. Maria mengatakan hal-hal memalukan soal orang tua Nana di depan Bagas dan Tommy, teman sekolah mereka. Let's go to sleep sometime. Your mom is out by 9 every night and your dad must go. I said I'd try, Michelle. Drop it. Saat pulang sekolah, tanpa sengaja, Nana mendengar Diana mengumpat dan bernyanyi saat bermain piano. Nana menyadari kalau selama ini Diana berbohong. Ia tidak benar-benar tuli. Kebenaran itu mengejutkan Nana, sekaligus membuatnya kesal. Keesokan harinya di kantin, Nana akhirnya mengungkapkan rencana untuk hidup ayahnya malam nanti dan menceritakan bagaimana dia dan ayahnya terlibat dalam terlarang sejak lama. Perasaannya campur aduk, takut, benci, tetapi juga terikat secara emosional dengan sang ayah. Selama ini dia merasa sendirian dan tidak bisa bercerita kepada siapapun. Namun setelah mengetahui Diana bisa mendengar, ia merasa lega setelah bercerita pada gadis itu, meskipun ia membenci kenyataan Diana mengetahui rahasianya. Although she's probably already joined Judy Garland and Marilyn Monroe, you know, with mom's rating and all. Saat makan malam, tanpa diduga, Bagas datang serumah dan mengajak Diana keluar dengan alasan mengerjakan tugas sekolah. Maria datang dan membawa bungkusan untuk Nana, membuat Diana khawatir. Namun ia memilih menghindar dan cepat-cepat pergi bersama Bagas. I think we need another minute.
Nothing for me. Fine, thanks. Namun ia tidak tenang dan bergegas pulang menjelang tengah malam. Memeriksa tas Nana berisi bungkusan dari Maria yang ternyata berisi kaset khusus Tessa. Diana sedikit lega, tapi saat ia mendengar Doni kembali memaksa Nana masuk kamar, Diana pun membuat keributan sehingga kegiatan mereka berhenti. I'm gonna get the dustpan. Keesokan harinya, Nana kembali berkata akan mengakhiri ayahnya. Kata-kata Nana begitu membebani Diana, sehingga ia menelpon pusat perlindungan anak. Namun ia tidak berani bicara. Akhirnya ia hanya bisa menggagalkan rencana Nana kedua kalinya. Kesal karena tidak bisa melaksanakan rencananya, Nana akhirnya berbohong kepada ayahnya bahwa dirinya hamil dan membutuhkan $1.000 untuk mengatasi kehamilan tersebut. Sebenarnya ia ingin menggunakan uang itu untuk melarikan diri dan memulai hidup baru. Doni yang panik akhirnya berjanji akan memberikan uang itu keesokan harinya. Namun kebohongan itu terbongkar pada malam pesta dansa sekolah. Doni marah besar. Ia melempar dan melakukan kekerasan pada Nana, lalu kembali memaksanya masuk ke kamar sebagai bentuk hukuman. Di ruang tamu, Diana memainkan piano untuk mengabaikan teriakan Nana, sementara Sarah menaikkan volume televisi dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Listen to me, Nina. Listen to me. Explain. Namun Diana tidak bisa mengabaikan teriakan Nana dan ia menentukan tidak lagi tinggal diam. Ia mengambil senar piano dan masuk ke kamar. Dengan keberanian yang tersisa, ia mencekik Doni dari belakang sambil berteriak agar ia melepaskan Nana. Perjuangan itu singkat namun fatal. Doni akhirnya terkulai dan tidak bernyawa. Nana syok dan marah. Perasaannya kacau antara lega dan kehilangan. Sarah muncul dan menyadari bahwa Diana bisa mendengar dan berbicara. Dalam kepanikan, Nana dan Diana mengunci Sarah dan tetap pergi ke pesta dansa agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan diam-diam mengubulkan pakaian mereka yang berlumuran di tepi sungai. I think that's deep enough. I never got to bury my father. Ketika kembali ke rumah, polisi sudah berada di sana. Sarah dibawa dengan tangan terborgol. Ia mengaku telah menyebabkan kematian suaminya setelah pertengkaran hebat. Ia juga meminta maaf karena selama ini tidak pernah benar-benar melindungi Nana. Pengakuannya menjadi pengorbanan terakhir untuk menyelamatkan putrinya. I'm so sorry. I killed your father. Pada akhirnya, rumah besar itu menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Doni telah tiada, Sarah di penjara. Yang tersisa hanyalah Nana dan Diana. Dua gadis yang sama-sama kehilangan orang tua, sama-sama membawa trauma dalam, dan sama-sama dipaksa tumbuh terlalu cepat. Kini mereka hidup berdua di rumah yang menyimpan begitu banyak luka. Tidak ada lagi sosok ayah yang mengekang. Tidak ada lagi rahasia kelam yang harus disembunyikan. Namun kebebasan itu datang dengan harga mahal. Rasa bersalah, kehilangan, dan kenangan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Dalam keheningan yang baru, Diana akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi gadis tanpa suara. Dan Nana, untuk pertama kalinya, memiliki kesempatan untuk menentukan hidupnya sendiri.